Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtar pandana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita sampai kepada hadis ketiga. Sebelumnya kita akan singkat hadis kedua. Hadis kedua mengajarkan kepada kita ada 3 dasar daripada rukun agama. Ya, rukun agama atau arkanuddin itu ada 3. Yang pertama apa? Al-Islam, ya. Yang pertama Islam, ya. Disebutkan oleh Rasul rukun-rukun Islam di situ. Kemudian katakan lagi rukun agama yang kedua, ya, atau arkanuddin yang kedua adalah iman, ya. Maka kita biasa sebut sebagai rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah, ada sedikit hal menarik. Ketika kita mempunyai label yang kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memposisikan beberapa ulama di dalam ketiga arkanuddin tersebut, ya. Rukun-rukun agama itu mempunyai ilmu, dan dari ilmu tersebut mempunyai imamnya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya sebagai yang pertama Islam. Islam itu timbullah dari Islam itu rukun-rukun Islam. Sholat, puasa, haji. Nah, yang mengatur sholat, haji, zakat itu ada ilmunya yang dinamakan ilmu fikih. Sholat maghrib berapa rakaat, harus ya gimana wudunya, fikih, puasa bagaimana, itu ada ilmunya namanya ilmu fikih. Maka ulama fikih dalam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermazhabkan atas 4 imam mazhab. Dan kita harus melihat perbedaan, ya. Jangan seolah-olah kita paling benar sendiri, karena ada 4 mazhab yang begitu berbeda, ya. Siapa aja itu? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, atau kita biasa sering kenal sebagai Imam Hanafi, ya. Kedua adalah Al-Imam Malik. Yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris, atau kita kenal sebagai Imam Syafi'i, mayoritas daripada mazhab di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang uniknya, dari mereka semua adalah merupakan keluarga ataupun saudara. Cuman walaupun mereka mereka semua adalah guru murid. Jadi Imam Abu Hanifah adalah gurunya Imam Malik. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, tapi mereka berbeda pendapat semuanya. Dan kita harus melihat perbedaan tersebut, jangan sampai kita salah cari musuh. Maksudnya salah mirip musuh gimana? Perbedaan itu menjadi sunatullah. Allah yang berkehendak akan perbedaan tersebut. Andai kata Allah pengen bikin semuanya seluruhnya beriman satu mazhab, begini aja udah, jangan kemana-mana, Allah bisa, gampang bagi Allah. Cuman Allah pengen adanya perbedaan. Nah, contohnya perbedaan yang agak jauh di mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu anjing itu selain najis untuk dimakan, najis juga untuk dipegang, ya, dipelihara. Tapi pada Imam Malik, kalau kita lihat di Mesir, itu Mesir banyak sekali anjing, ya. Anjing-anjing berkeliaran karena Islam mereka membolehkan megang anjing. Apakah mereka salah? Oh, enggak. Karena beda mazhab, ya. Mereka enggak salah, ya. 4 mazhab ini harus kita terima semuanya. Tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Di mazhab Imam Syafi'i, ya, ketika orang berwudu bersentuhan dengan kulit wanita, ada syahwat mau nggak ada syahwat tetap batal. Tapi Imam Malik enggak, ya. Itu perbedaan mazhab. Nah, kemudian dari Islam, ada rukun Islam, ada 4 mazhab tadi tuh, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Mereka semua keempat ini biasa disebut, ada satu buku fikih yang terkenal dinamakan sebagai Al-Fiqhu ala mazhabi al-arba'ah, ya, fikih atas 4 mazhab. Nah, kemudian ada lagi rukun agama yang kedua adalah iman. Iman itu punya ilmu, ya. Iman itu membahas tentang Allah, ya. Rukun iman, Allah, percaya sama malaikat, rasul, kitab, dan ilmunya adalah ilmu akidah. Ilmu akidah kita mengarah kepada akidah Asy'ariyah, ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga, ya, adalah ilmu tasawuf,
ilmu tasawuf. Ihsan, rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu kemarin disebutkan anta abudallahu ka'annaka tarahu. Kalau kita ibadah seolah-olah kita ngeliat Allah. Fa innahu yaraka fa illam yakun tarahu. Ya, kalau misalnya kita fa illam takun tarahu, kalau misalnya kita belum bisa ngeliat Allah, fa innahu yaraka. Allah itu ngelihat kita. Yakinin Allah ngelihat kita. Nah, maka ilmu tersebut daripada ihsan disebut sebagai tasawuf, dan tasawuf kita mengarah kepada Al-Imam Ghazali. Nah, lengkaplah sudah daripada rukun-rukun agama tersebut. Selain rukun agama, di hadis kedua ini disebutkan juga tentang kapannya hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat tidak diketahui. Terus disebutkan juga ciri-ciri hari kiamat. Semoga kita bisa ambil faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.